Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat gini hari. Selamat datang di Birama episode 1, tentunya dengan saya Ilmi Zabhak. Kali ini saya bersama Dr. Era Adininggar, PN, spesialis penyakit dalam, sebagai narasumber pada kali ini. Sebagai pembuka pada Birama tahun ini, kita akan membahas yang sedang hangat nih dibicarakan, yaitu adalah bahas tuntas Omikron dan vaksin booster. Baiklah, sebelum itu saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae singkat dari Dr. Ning. Mohon izin membacakan, Dr. R.A. Adininggar PN, spesialis penyakit dalam. Kini Dr. Ning sedang menjalankan prakteknya sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Brawijaya Surabaya 2022 sampai sekarang, dan juga Rumah Sakit Adi Husada Undaan Surabaya 2019 sampai sekarang. Dan kini juga sedang berkontribusi sebagai kontributor medis di Pandemic Talks, anggota tim advokasi vaksinasi COVID Ikatan Dokter Indonesia, tim Satgas Anti Hoax Kemenkes Republik Indonesia, dan founder Interna Isfan. Banyak juga prestasi akademik maupun non-akademik, salah satunya Anugerah Perempuan Hebat 2021 dari Liputan 6 sebagai pegiat edukasi lawan hoax COVID. Baiklah, itu tadi kurikulum vitae dari Dr. Ning. Baiklah, sekarang kita sudah tersambung dengan Dr. Ning. Kita mungkin say hello dulu kepada Dr. Ning. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Baiklah dok, mungkin bisa langsung saja kita mulai ya dok ya. Oke. Baiklah, jadi dok, kasus pertama Omikron di Indonesia itu adalah saat Desember 21. Dan pada awal tahun itu mulai melonjak kasusnya dok. Sampai gelombang Omikron ini melewati gelombang Delta. Nah, berdasarkan pandangan masyarakat, varian tersebut itu tidak dianggap berbahaya dan gejalanya itu sangat ringan. Apakah itu benar ya dok? Oke. Ya, jadi gini ya, Omikron ini kan juga virusnya masih sama ya, sebetulnya virusnya adalah SARS-CoV-2 penyebab COVID. Jadi sebetulnya Omikron ini juga tetap bisa menyebabkan penyakit semua spektrum dari COVID, mulai dari tidak bergejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, kritis, bahkan sampai meninggal ya. Yang membedakan adalah bagaimana imunitas orang masing-masing. Jadi Omikron ini kebetulan muncul di dunia di saat cakupan vaksinasi masyarakat dunia sudah mulai lumayan ya dibandingkan waktu varian sebelumnya. Jadi itu tentunya berdampak sekali pada gejala ya, karena orang yang sudah divaksin pasti sebagian besar akan memiliki imunitas yang lebih baik dibandingkan kalau tidak atau belum divaksin ya. Jadi Omikron ini jika menginfeksi orang-orang yang mungkin sudah divaksinasi lengkap, usianya mungkin masih muda atau mungkin tidak menderita penyakit komorbid, ya sebagian besar memang gejalanya ringan. Tapi apabila virus ini tetap menginfeksi orang-orang yang bisa dibilang rentan ya, seperti usia lanjut, penderita komorbid, atau mungkin yang belum divaksin atau belum divaksinasi lengkap, tetap akan bisa menimbulkan gejala berat bahkan kematian. Gitu. Baiklah dok, berarti ini tergantung dari imunitas dari orang-orang. Misalkan yang membedakan seperti apakah sudah vaksin, setelah itu apakah memiliki seperti penyakit penyerta komorbid dan juga mungkin lansia, begitu ya dok ya? Ya, setelah itu dari mortalitasnya sendiri, apakah Omikron ini sama seperti varian-varian sebelumnya? Ya, jadi kalau kita bicara mortalitas itu faktornya banyak ya. Kalau dari segi virusnya memang dibilang dia ini lebih tidak patogenik dibandingkan varian Delta. Karena ada beberapa sifat di mana Omikron ini lebih banyak menginfeksi saluran nafas bagian atas, yaitu bronkus ke atas ya. Jadi dia di paru-paru ada tapi sedikit lebih lambat replikasinya dibandingkan dengan varian Delta. Jadi dari situ saja kita bisa lihat sebetulnya virusnya ini tidak lebih patogenik atau tidak lebih ganas dalam tanda kutip gitu ya dibandingkan varian Delta. Bahkan dulu varian Delta ini bisa mengkamuflase gitu. Jadi dia kalau masuk ke dalam tubuh bisa sebeberapa waktu tidak bisa dikenali oleh imun. Tapi kalau Omikron itu justru malah memicu imun. Jadi sebetulnya dia ini lebih tidak ganas kalau kita bicara virusnya. Tapi kembali lagi ke imun masing-masing tadi ya. Pada prinsipnya apabila seseorang itu imunitasnya tidak baik, virus apapun yang dikatakan tidak patogenik atau less patogenik sekalipun itu tetap akan bisa menyebabkan kondisi berat dan kematian. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang yang meninggal karena Omikron gitu. Baik dok, setelah itu juga ada kabarnya bahwa untuk Omikron ini sendiri istilahnya lebih infeksius, begitu dok? Apakah itu benar? Ya, kalau itu betul ya. Jadi Omikron ini memang jauh lebih menular dibandingkan varian Delta yang terakhir ya. Jadi dia ini lebih cepat menular, kira-kira 2-3 kali lipat lebih menular dibandingkan varian Delta. Ya, karena memang mungkin dia banyak
bereplikasinya di saluran nafas atas. Jadi untuk shedding atau untuk menyebarkan virus itu mungkin lebih mudah seperti itu. Selain itu memang ada beberapa sifat-sifat dari virus ini yang ya bahasa awamnya itu dia seperti magnet ya. Jadi kalau kita menghirup udara yang isinya droplet infeksius, isi Omicron itu bisa cepat nempel gitu dibandingkan dengan yang varian Delta. Jadi kalau itu betul, karena itu bisa kita lihat dari kenaikan kasus ya. Tadi juga sudah dikatakan bahwa kenaikan kasus atau gelombang Omicron ini sudah melebihi gelombang waktu varian Delta padahal waktunya lebih pendek. Jadi memang dia lebih cepat sekali, bisa dibilang doubling time-nya ya. Waktunya dia menyebabkan kasus itu double bisa separuhnya gitu. Kalau dulu waktu varian Delta mungkin 2 kali lipat itu dalam waktu 2 minggu. Tapi pada Omicron ini 2 kali lipat bisa dalam beberapa hari. Jadi memang dia lebih cepat. Baiklah dok, berarti walaupun dari Omicron ini seperti untuk beberapa orang itu seperti gejalanya dan dari mortalitasnya di Indonesia ini mungkin tidak separah untuk varian sebelumnya, tapi tetap kita perlu waspada ya dok ya, karena memang dari segi infeksiusnya itu bisa 2-4 kali lipat lebih cepat begitu ya dok ya? Betul, karena dengan peningkatan kemampuan infeksiusnya ya, kemampuan penularannya, tentunya resiko orang yang tertular juga semakin banyak ya. Kalau kasusnya semakin banyak, penularannya semakin banyak, pasti orang-orang yang rentan ini yang tertular juga semakin banyak. Itu yang kita khawatirkan ya. Jadi orang-orang rentan ini kan kalau banyak yang terus ke rumah sakit, lalu rumah sakit juga jadi penuh lagi ya, itu juga nantinya akan meningkatkan angka kematian. Sebetulnya itu fokus kita, makanya sekarang kan kita lebih melihat ke bagaimana angka keterisian rumah sakit ya, bagaimana angka kematian, lebih tidak melihat lagi angka kasus, karena kalau melihat angka kasus itu pun angka kasus yang terlaporkan sepertinya juga masih di bawah angka aslinya ya, karena penularannya sangat cepat dan mungkin tidak semua orang tes, tidak semua terdeteksi gitu. Jadi kita mengukurnya dari bagaimana kita bisa mengendalikan paling tidak orang-orang yang bergejala berat dan sampai meninggal, kalau bisa kita tekan seminimal mungkin gitu. Baik dok, setelah itu sebenarnya bisa nggak sih dok kita membedakan nih, misalkan kita terkena gejala dari COVID ini sendiri, apa kita bisa membedakan tanpa kita melakukan tes misalnya, dannya dari kita melihat dari gejala-gejala yang kita alami, apa kita bisa membedakan ini Omicron atau mungkin varian yang lainnya, apakah bisa dok? Ya, ini kan tadi variasi aja ya sebetulnya, Omicron, Delta, Alpha, Beta itu kan variasi dari virus SARS-CoV-2 di mana virusnya sebetulnya sama. Jadi gejala yang ditimbulkan itu sebetulnya juga sama, dan dari awal COVID itu tidak ada gejala yang spesifik. Ya, gejalanya itu mirip flu juga, jadi mirip penyakit-penyakit lain. Jadi kadang ada demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan ya. Terus mual muntah, mungkin nyeri otot, pusing. Jadi gejalanya itu bisa dibilang kayak flu-like syndrome ya. Jadi gejala-gejala yang memang mirip flu yang juga bisa disebabkan oleh virus-virus yang lain. Jadi untuk membedakannya memang nggak bisa dari gejala aja. Yang mungkin kemarin varian Delta itu sempat banyak yang cukup spesifik mengalami anosmia ya. Jadi kalau dulu anosmia itu kemungkinan besar dia kena varian Delta. Tapi untuk sekarang Omicron ini tidak bisa, tidak ada yang spesifik. Meskipun banyak yang melaporkan memang Omicron ini lebih banyak gejalanya adalah radang tenggorokan atau nyeri tenggorokan. Tapi yang mengalami anosmia juga ada. Artinya memang tidak ada yang spesifik. Jadi kalau kita mau membedakan itu harus tes ya, harus paling tidak tes PCR untuk memastikan kita COVID atau bukan. Lalu kalau untuk membedakan ini varian apa, harus dilanjutkan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan genome sequencing gitu. Berarti memang dari Omicron ini tidak ada gejala khasnya begitu ya dok ya? Ya, cuman yang paling banyak dilaporkan itu memang radang tenggorokan karena tadi memang dia banyak bereplikasi kan di saluran nafas atas ya, jadi lebih ke radang tenggorokan itu malah justru lebih sulit dibedakan dengan flu-flu yang lain ya akhirnya gitu. Ya, baik dok. Setelah itu ini juga ada fenomena yang sampai sekarang ini juga masih hangat nih dok, yaitu adalah fenomena long COVID-19 atau mungkin awam juga menyebutnya adalah post COVID-19. Ini bagaimana ya dok untuk fenomena ini? Ya, jadi long COVID ini per definisi adalah gejala yang menetap meskipun orang ini sudah dinyatakan sembuh gitu ya dari COVID, karena kalau kita lihat fase akut dari penyakit COVID itu sekitar 1 bulan. Jadi kalau ada gejala yang menetap itu hingga lebih dari 2 bulan, nah itu yang kita sebut long COVID. Jadi gejala-gejala yang masih ada di luar penyakit COVID-nya. Tapi gejala ini kadang-kadang melanjutkan dari waktu dia sakit COVID, misalnya batuknya masih ada, atau sesaknya juga masih ada, atau malah muncul gejala-gejala baru. Jadi long COVID ini sebetulnya adalah fenomena yang
lebih belakangan muncul ya, karena ini kan baru muncul setelah banyak orang yang sembuh dari COVID, dan ini sekarang juga masih dalam penelitian, artinya penyebab pastinya apa itu semua masih hipotesa. Lalu apakah ada faktor risiko tertentu, orang-orang seperti apa yang berisiko tinggi mengalami long COVID, ini juga kita belum tahu pasti, meskipun penelitian juga udah banyak ya. Tapi pada prinsipnya semua orang yang pernah mengalami COVID-19 tetap berisiko bisa mengalami long COVID. Jadi kalau mau mencegah long COVID ya memang kalau bisa kita jangan kena COVID gitu ya, karena long COVID ini hanya muncul atau terjadi pada penyintas COVID gitu. Lalu untuk long COVID ini sendiri apakah itu dok? Apakah masih infeksius dalam artian apakah ini hanya gejala saja yang dalam artian itu tidak menyebar, tidak infeksius untuk ke orang lain gitu? Apa hanya gejala saja? Ya, jadi kalau long COVID itu dia sudah tidak menular. Ya, jadi dia sudah melewati fase menular dan fase akut dari penyakit COVID, tapi masih ada gejala sisa. Salah satu hipotesanya itu mungkin masih ada gangguan organ yang belum kembali pulih total, atau mungkin sisa-sisa keradangan yang belum pulih total ya. Jadi itu beberapa hipotesa yang mendasari kemungkinan terjadinya long COVID. Jadi ini sudah nggak ada virusnya gitu ya. Meskipun ada salah satu hipotesa yang menyatakan ada dugaan mungkin masih ada sisa dari virus gitu ya, yang masih mungkin entah materi genetiknya, entah apa yang bisa memicu keradangan-keradangan ringan yang akhirnya tetap menimbulkan gejala dalam jangka panjang, tapi tetap sudah tidak menular karena pada prinsipnya dia sudah lebih kalah dibandingkan imunitas orang tersebut gitu. Jadi kalau menularnya tidak, cuman harus hati-hati dengan membedakannya dengan reinfeksi ya, karena kadang-kadang orang yang mengalami long COVID ini kan gejalanya berkepanjangan, misalnya batuk berkepanjangan atau sesak berkepanjangan, terus suatu saat dia terinfeksi ulang oleh COVID gitu, terus dia muncul gejala yang lebih berat, batuknya lebih berat, sekarang terus muncul demam lagi seperti dia sakit awal dulu. Nah itu jangan dianggap long COVID. Kalau ada gejala muncul baru, terutama gejala-gejala akut, badannya itu rasanya sakit lagi gitu ya, atau ada kontak erat dengan orang positif yang baru saja terjadi 2 minggu terakhir, didukung dengan munculnya gejala, mungkin ditambah dengan hasil swab mungkin positif, antigennya misalnya, nah itu kita harus curiga bahwa ini reinfeksi, bukan long COVID. Nah kalau reinfeksi ini nular nih gitu ya, karena dia kan terinfeksi baru. Jadi itu harus dibedakan, tapi pada prinsipnya kalau long COVID, murni long COVID itu sudah tidak menular. Baik dok, mungkin kita kembali lagi ke Omicron ini sendiri dok. Mengenai subvarian yang baru nih dok, yaitu adalah BA2 atau mungkin disebut juga Omicron siluman. Ini bagaimana dok untuk gejalanya sendiri? Ya, jadi Omicron ini sekarang sudah ada beberapa subvarian ya. Ini hal yang biasa karena namanya virus itu pasti akan terus mutasi. Kayak kemarin varian Delta itu sebetulnya subvariannya juga ada puluhan ya. Tapi nggak pernah diberitakan, jadi mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi yang Omicron ini memang sekarang ada yang namanya BA1, ini yang dominan sekarang ya. Lalu ada BA1.1, lalu ada BA2, dan terakhir ini sudah ada BA3 juga. Nah yang BA2 ini memang akhirnya diberitakan karena namanya jadi heboh gitu ya, namanya siluman gitu. Padahal sebetulnya ya ini Omicron, sama aja, gejala yang ditimbulkan juga sama, bahkan derajat keparahan atau severity-nya itu belum dipastikan apakah dia lebih parah atau tidak dibandingkan yang BA1 gitu. Itu belum ada kesimpulannya ya. Cuman memang yang bikin heboh karena namanya aja siluman, dan ini siluman sebetulnya ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi BA2 ini dibilang siluman karena dia itu tidak bisa dideteksi dengan metode SGTF dari PCR. Jadi dulu kita itu di awal-awal ada Omicron itu kita tahu bahwa banyak sekali terjadi mutasi pada spike virus ya. Yang Omicron ini ada sekitar 30 mutasi dibandingkan dengan varian Delta yang cuma 10 mutasi ya. Jadi yang pada Omicron BA1 ini kemarin di spike-nya cukup banyak terjadi mutasi, akhirnya spike-nya ini mungkin sedikit mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau diperiksa PCR dengan menggunakan gen spike atau gen S, itu gen S-nya terdeteksinya negatif. Jadi dengan itu sebetulnya kita bisa men-screening. Jadi kalau ada PCR yang dites pada seseorang, lalu gen S-nya negatif, tapi gen-gen yang lainnya yang terkait COVID positif, nah ini kita bisa sebut ini kemungkinan besar dia Omicron atau probable Omicron yang BA1. Waktu itu awal-awal begitu. Lalu ini dilanjutkan pemeriksaan genome sequencing untuk memastikan benar nggak ini Omicron. Nah yang BA2 ini kenapa disebut siluman? Karena ternyata pada saat diperiksa dengan pemeriksaan gen S tadi, gen S-nya masih positif.
Jadi gen S-nya tidak negatif. Akhirnya kita jadi lebih sulit membedakan kalau gen S-nya positif, gen yang lainnya positif, kita sulit membedakan apakah ini Omicron BA2 atau masih varian yang lain, misalnya varian Delta yang masih ada, mungkin seperti itu. Nah, ini yang disebut siluman sebetulnya, karena dengan SGTF ini atau S-gene target failure ini tidak bisa kita pastikan ini Omicron BA2 gitu. Jadi kalau ada yang gen S-nya negatif, kita bisa pastikan dia BA1, tapi kalau gen S-nya positif, kita nggak bisa pastikan dia BA2 atau varian yang lain. Cuman sekarang memang setelah di genome sequencing semua, sebagian besar di Indonesia ya, terutama itu 99% sudah Omicron. Jadi meskipun gen S-nya positif, ya kemungkinan besar tetap Omicron. Lalu untuk tata laksananya sendiri dari BA1 dan BA2 ini apakah berbeda, Dok? Enggak ya, jadi karena tadi itu saya katakan ini tetap Omicron, dia hanya subvarian aja, jadi penyebabnya gejalanya juga relatif sama, severitas kita juga belum ada kesimpulan keparahannya apakah berbeda, dan tentunya tata laksananya sebetulnya varian apapun ya, ini karena masih COVID, itu masih sama. Jadi makanya sebenarnya penentuan varian itu kan tidak terlalu bermanfaat untuk klinis ya. Artinya kan mau varian apapun, pengobatannya juga sama, pencegahannya juga sama. Jadi kita tuh tahu varian hanya untuk surveillance epidemiologi aja. Oke, baik Dok. Setelah itu, apakah bisa ya Dok, untuk COVID ini menjadi suatu penyakit musiman mungkin? Karena apabila kita lihat dari misalkan hari-hari besar, itu prevalensinya itu meningkat, lalu bisa saja menurun kembali, begitu Dok? Kayak tiap 6 bulan ya siklusnya. Ya, jadi sebetulnya ada beberapa skenario ya yang mungkin terjadi pada COVID ini. Kita semua nggak ada yang tahu nantinya gimana gitu. Yang skenario yang paling bagus itu adalah COVID jadi endemis gitu ya. Endemis itu artinya ya udah dia ada terus bersama dengan kita, tapi nggak pernah ada kenaikan kasus yang mengkhawatirkan gitu. Terus yang kedua, skenario kedua adalah musiman tadi. Kalau musiman tadi masih mungkin kita akan mengalami gelombang-gelombang lagi, mungkin tiap berapa bulan. Seperti di Amerika ya, kalau di Amerika itu kan tiap tahun selalu ada gelombang seasonal flu ya, influenza yang seasonal itu, dan itu cukup mematikan juga pada saat terjadinya gelombang tersebut gitu. Itu skenario kedua. Skenario yang terburuk adalah ya kita akan pandeminya cukup lama karena ada varian baru lagi ya, varian of concern yang baru lagi, yang beda lagi, yang akhirnya mungkin menyebabkan kasus meningkat lagi, nggak terkendali, kematian meningkat lagi. Itu skenario terburuk. Jadi kita masih belum tahu COVID ini nanti kemana. Ya harapannya tentunya yang skenario pertama ya, endemis, karena endemis ini meskipun ada virusnya, tapi angka kematian ditekan sangat rendah, lalu angka kasus di daerah juga bisa dikendalikan, jadi kita tetap beraktivitas lebih aman gitu. Kalau yang musiman ini masih bahaya karena pada saat musimnya COVID kayak kemarin tuh gelombang-gelombang selalu ada korban gitu ya. Itu sebetulnya juga nggak kita inginkan. Ya semoga nanti bisa betul-betul ke endemis ya. Tapi 3 skenario ini secara ilmiah ya atau saintifik itu masih bisa terjadi. Oke, baik. Mungkin tidak jauh dari itu Dok, sekarang juga ada beritanya bahwa untuk pemerintah sudah menetapkan seperti perjalanan domestik itu tidak memerlukan seperti screening kalau misalnya kita sudah vaksin primer ataupun sudah vaksin booster. Dari dokter sendiri apakah ada Dok, misalkan dari teman-teman ini ada yang parno nih Dok, melakukan perjalanan di domestik terus penumpang yang lainnya tidak ada screening, kita jadi parno pastinya. Mungkin dari dokter sendiri apakah ada selain kita menjaga prokes, apakah ada tindakan-tindakan protektif lainnya yang bisa kita lakukan? Ya, jadi sebetulnya untuk tes-tes perjalanan ini sebelum dihapus pun itu sebetulnya kita juga nggak ada jaminan ya 100% bahwa orang yang berangkat itu yang negatif tuh pasti memang lagi nggak sakit gitu kan, karena yang namanya alat itu juga ada false negatif, kesalahan tetap ada ya. Cuman sekarang karena nggak ada screening memang resikonya jadi lebih besar gitu. Ya kita mestinya justru harus lebih waspada dong. Kalau kayak gini kan kita jelas nggak bisa tahu nih ada orang yang mungkin sakit bepergian gitu ya. Jadi resikonya kan lebih besar dibandingkan kalau kemarin itu screening. Yang harus dilakukan sebetulnya yang paling utama ya prokes ya. Jadi di perjalanan itu betul-betul kita harus terapkan prokes karena pada saat perjalanan itu kita ketemu banyak orang yang kita nggak tahu status kesehatannya. Jadi yang utama itu, yang kedua ya kita harus lengkapi vaksin juga untuk diri kita. Ya yang ketiga yang lainnya ya kita harus pinter-pinter untuk mencari waktu yang paling aman gitu ya. Misalnya nih kita menentukan sendiri kapan kita bepergian, lalu transportasi apa yang kira-kira paling aman untuk kita. Jadi akhirnya kita yang menimbang-nimbang sendiri
resiko-resiko yang terendah untuk kita, disesuaikan dengan resiko kita sendiri. Artinya kita tahu kan kita ini sakit atau enggak, mungkin kita punya komorbid atau enggak, lalu keluarga kita di rumah ada enggak nih yang masih punya komorbid, atau ada yang lansia atau enggak, atau ada anak-anak nih yang belum divaksin, atau ada keluarga yang memang belum divaksin. Nah, semua itu harus dipikirin sebelum kita bepergian gitu ya. Jadi semuanya harus, ya harapan saya sih semuanya jadi bisa mikir resiko yang terendah untuk masing-masing. Jadi akhirnya kan saling menjaga. Karena kalau enggak ya kita kayak dulu lagi menganggap udah nggak ada nih COVID-nya gitu ya, langsung balik kayak dulu, pergi aja pokoknya asal pergi gimana-gimana, ya pasti nanti kasus akan naik lagi kan. Karena namanya penularan itu jadinya nggak dicegah ya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, resiko ditanggung masing-masing, tapi karena sebetulnya kita 2 tahun ini sudah punya ilmu banyak gitu ya untuk menghindari COVID gitu, ya kalau bisa kita pilih resiko yang paling rendah gitu. Oke, baik dok. Mungkin setelah ini kita move on, yaitu untuk membahas tentang vaksin dok ya, terlebihnya untuk vaksin booster sendiri. Bagaimana nih dok efektivitas vaksin booster terhadap varian Omicron saat ini? Ya, jadi untuk vaksin booster ini sudah banyak data ya yang membuktikan bahwa orang-orang terutama yang memang imunnya itu lemah seperti usia lanjut dan penderita komorbid, itu angka kematiannya bisa ditekan dengan vaksin booster. Ini data tidak hanya di luar negeri ya, bahkan data di Kemenkes kita pun sudah ada bahwa orang yang divaksin 3 kali, terutama yang lansia dan komorbid itu bisa ditekan angka kematiannya hingga 90%. Jadi memang efektif vaksin booster ini terutama untuk melindungi orang-orang yang rentan. Ya, ini sudah terbukti baik di luar negeri maupun di negara kita sendiri. Berarti untuk sekarang ini untuk vaksin booster ini diprioritaskan ya dok untuk penyakit pasien komorbid ataupun dari lansia sendiri tuh. Baik. Itu, jadi untuk vaksin booster ini menjadi prioritas bagi orang pasien komorbid maupun lansia dok. Ya, baik. Ya, betul. Jadi memang untuk booster ini kan vaksin penguat ya. Ya, jadi vaksin penguat yang digunakan secara prioritas pada orang-orang yang memang butuh dikuatkan gitu ya imunnya, yaitu yang lansia dan penderita komorbid. Baik dok. Setelah itu ini juga apakah ada dok untuk aturan pemilihan vaksin booster ini? Misalkan untuk vaksin dosis 1-2 vaksin primer ini kita memakai Sinovac. Lalu pada dosis 3 fase booster ini kita harusnya pakai Pfizer dan lain-lainnya seperti itu. Karena biasanya masyarakat ini pilih-pilih vaksin dok. Dianggap kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka itu maka tidak mau vaksin. Apakah benar dok ada aturannya sendiri untuk pemilihan vaksin booster ini? Ya, jadi kalau kita bicara yang ilmiah dulu, sebetulnya penelitiannya udah ada. Jadi vaksin apapun itu lebih baik kalau mau di booster atau diberikan vaksin penguat itu lebih baik yang heterolog. Heterolog itu yang beda platform atau beda merek. Karena itu dikatakan efektivitasnya lebih tinggi. Jadi dia bisa membentuk antibodi yang lebih bervariasi. Karena beda platform tentunya antibodi yang terbentuk juga beda. Itu harapannya. Dan di Indonesia sendiri kita sudah ada regulasi resmi ya dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau vaksinasi primernya apa, boosternya apa, itu sebetulnya sudah ada regulasinya. Dan itu disesuaikan juga dengan hasil penelitian yang sudah ada, lalu izin dari BPOM dan juga rekomendasi dari ITAGI. Ya. Jadi sebetulnya semuanya sudah ada, cuman pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang bisa sangat bervariasi, tergantung suplai vaksinnya misalnya, tergantung persediaan vaksin di daerah-daerah tertentu. Jadi kadang-kadang regulasi dari pemerintah pusat itu kalau di daerah mungkin bisa sedikit berbeda, tapi yang jelas ada patokannya gitu ya. Jadi pokoknya di dalam patokan itu sebetulnya itu yang sudah diteliti dan sudah terbukti lah efektivitasnya. Jadi ikuti aja itu gitu, jangan pilih-pilih sendiri. Kalau pilih-pilih sendiri tapi nggak ada dasarnya kan belum tentu bermanfaat gitu ya. Baik dok, kalau misalkan nih dok, kita memilih vaksin yang tidak sesuai dengan regulasi ataupun anjurannya, apakah ada seperti efek tertentu yang bisa kita dapatkan saat kita memilih vaksin booster ini pilih-pilih gitu dok? Ya, jadi sebetulnya apakah ini berbahaya atau tidak kita nggak bisa tahu selama itu belum diteliti ya. Kalau belum diteliti kan kita nggak bisa simpulkan nih ini bahaya atau enggak, efektif atau enggak, itu sebetulnya kita nggak tahu. Cuman ya akhirnya kalau kita pilih-pilih misalnya kita menunggu vaksin tertentu yang mungkin belum tersedia, ya kalau kita pilih-pilih dampaknya ya kita mungkin bisa lebih cepat kena virusnya ya dibandingkan vaksinnya gitu. Jadi kalau kita kelamaan nunggu ya virusnya mungkin bisa datang duluan ke kita gitu aja sih. Kalau yang lainnya kayak keamanan dan efektivitas selama penelitiannya belum ada ya kita belum bisa memberikan kesimpulan. Bisa lebih berbahaya atau bisa juga nggak apa-apa gitu. Ya baik.
mungkin setelah ini dok, sebagai mahasiswa ya dok ya, di perkuliahan sekarang ini masih online kebanyakan, dan untuk menunggu offline ini sudah mulai diwajibkan nih dok untuk setiap mahasiswa untuk vaksin booster. Nah, akan tetapi ini ada kendala yang sampai saat ini kebanyakan harus menunggu waktu periode pemanggilan vaksinnya. Nah, kira-kira ini ada apa dok yang menjadi penyebab harus menunggu, kalau nggak salah menunggu 6 bulan dari vaksin kedua? Oke, jadi sekarang sudah ada peraturan terbaru sebetulnya ya, beberapa waktu yang lalu, kalau vaksinasi booster ini bisa didapatkan minimal 3 bulan setelah suntikan kedua. Jadi boleh, seandainya belum ada tiket nih di aplikasi Peduli Lindungi, sebetulnya kalau sudah memenuhi syarat, boleh langsung datang ke sentra vaksin yang menyediakan vaksinasi booster sesuai dengan persediaan dan sesuai dengan vaksinasi primernya apa. Jadi kalau bisa, misalnya sudah 2 kali vaksin dan sudah lebih dari 3 bulan yang lalu terakhir vaksin, boleh datang ke sentra vaksin, tinggal bawa NIK ya, bawa KTP sama bawa bukti kalau memang sudah 2 kali vaksin terakhir lebih dari 3 bulan yang lalu. Itu sebetulnya sudah boleh karena sudah ada regulasi resminya, 18 tahun ke atas itu boleh vaksinasi booster minimal 3 bulan setelah suntikan kedua. Baik dok, setelah ini mungkin kita kembali lagi ke long COVID tadi. Apakah untuk vaksin booster ini dapat mencegah terjadinya long COVID-19? Ya, jadi kalau untuk vaksinasi sebetulnya penelitiannya sudah banyak bahwa dengan vaksinasi itu bisa memperbaiki gejala long COVID, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menurunkan risiko orang mengalami long COVID. Jadi misalnya dia sudah divaksin baru kena COVID gitu ya. Nah, risiko dia mengalami long COVID akibat COVID-nya itu berkurang hingga hampir 50%. Jadi dari penelitian memang vaksin ini sangat bermanfaat ya untuk mengurangi angka kejadian maupun mengurangi derajat keparahan dari long COVID yang diderita oleh seorang penyintas gitu. Cuman untuk vaksinasi booster memang belum ada penelitian khusus, artinya apakah booster ini lebih lagi bisa mengurangi long COVID itu belum. Tapi kalau vaksinasi 2 kali yang lengkap kemarin itu sudah ada penelitiannya dan memang vaksinasi bisa salah satu cara untuk memperbaiki gejala maupun mencegah long COVID. Baik dok, mungkin kalau dari saya sendiri sudah sangat puas dengan sesi sharing-sharing kali ini bersama Dr. Ning. Mungkin kalau boleh saya simpulkan bahwa untuk Omicron ini sendiri memang untuk gejalanya terbilang ringan bagi beberapa orang, tapi dari tingkat infeksiusnya sendiri itu memang lebih besar dan tidak bisa kita remehkan juga ya dok ya. Tetap juga kita harus menjalankan prokes dan lain sebagainya gitu. Mungkin dari dokter sebagai penutup nih dok, kira-kira ada nggak dok yang harus diperhatiin selain menjaga prokes untuk kita? Ya, jadi kita masih nggak tahu ini COVID itu sampai kapan gitu ya. Yang jelas sekarang masih ada dan sekarang pun kita ini masih dalam kondisi pandemi ya, meskipun sudah mulai ada narasi-narasi yang bilang katanya negara kita mulai endemis, tapi itu saya rasa masih jauh ya karena indikator-indikator endemi kita belum memenuhi sebetulnya. Ya itu kalau kita memang ingin segera ke arah sana ya kita harus berjuang bersama-sama gitu ya, nggak bisa sendirian. Artinya prokes itu ya tetap harus disiplin ya. Artinya kalau prokes disiplin kan pencegahan penularan bisa kita lakukan. Kalau nggak nanti kasusnya naik lagi, kita nggak endemis juga gitu ya. Terus kita juga harus melindungi orang-orang rentan di sekitar kita yang mungkin belum vaksin atau yang mungkin sudah divaksin tapi masih rentan seperti lansia, komorbid, itu mereka tetap rentan ya. Jadi kita harus melindungi mereka dengan prokes dan kita sendiri juga harus melengkapi vaksin gitu, terutama untuk kalian nih mahasiswa-mahasiswa yang usia muda, ini kebanyakan biasanya kalau kena COVID kemungkinan besar ringan ya, kecuali punya komorbid. Nah justru ringan ini biasanya yang abai gitu. Jadi kalau udah ringan nggak mau isolasi gitu ya. Kita harus ingat nih, COVID itu bukan penyakit individual ya, COVID itu penyakit komunitas. Artinya apapun yang kita lakukan, jadi kalau kita abai sedikit saja, kita bisa mencelakai orang lain. Jadi itu yang harus menjadi perhatian. Ini bedanya COVID dengan flu, COVID dengan penyakit lain. Karena kalau COVID, kalau yang penyakit lain sakit sendirian gitu ya. Tapi kalau COVID kita sakit, mungkin bisa ngajak-ngajak orang lain juga kalau kita nggak hati-hati. Ya itulah bedanya COVID. Jadi kita selain harus menjaga diri sendiri, kita juga harus meningkatkan empati kita supaya kita juga bisa melindungi orang lain. Karena kalau kita saling menjaga, sebetulnya itu adalah kunci di mana nanti kita akan bisa semakin mengendalikan pandemi dan kita bisa sama-sama keluar dari kondisi pandemi. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak dokter atas wejangannya. Mungkin kalau kita mau cari-cari info terkait COVID, mungkin juga kita mau in touch bersama Dr. Ning, kira-kira kita bisa lihat di mana nih dok?
Ya, saya kebetulan di media sosial aktif di Instagram ya. Jadi silakan kalau mau tanya-tanya juga biasanya saya sempatkan waktu untuk menjawab ya, sama juga bisa baca postingan-postingan saya sih kalau tentang COVID. Udah 2 tahun ini banyak banget sebetulnya ya. Silakan cari di situ. Pokoknya kita harus menjadi agen edukasi juga ya untuk orang-orang di sekitar kita, apalagi mahasiswa nih. Jadi harus menjadi agen edukasi untuk orang tua ya, untuk keluarga. Lawan edukasi, lawan hoax di WA group ya, dengan edukasi yang baik. WA grup keluarga itu sumber hoax itu ya, jadi kita harus berani untuk melawan gitu. Baiklah dok, terima kasih banyak. Mungkin karena sudah sampai di akhir podcast, izinkan saya untuk menutup Birama kali ini bersama SRCR, kreatif, inovatif, and kompetitif. Selamat sore, sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat sore.